Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukamil, NIM 199314224 dari kelas manajemen B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak di bidang ekonomi akibat konflik antara negara Rusia dan Ukraina. Tapi perlu kita ketahui bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina bukan hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, tapi juga menyapu rata pada bidang budaya, politik, pemerintahan, bisnis, kemanusiaan, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara di bidang ekonomi. Baiklah, yang pertama itu dampak yang terjadi yaitu pada makanan dan bahan bakar. Perlu kita ketahui, pada satu website dia mengutip harga gas di Amerika Serikat membuat kenaikan terbesar mereka sejak badai Katrina pada tahun 2005. Para ahli khawatir harga pangan bisa melonjak tajam setelah naik tahun lalu, dan Moody memperingatkan rantai pasokan global yang dihantam oleh pandemi COVID-19 semakin kacau. Saham di seluruh dunia jatuh pada Jumat dengan Eropa mengalami kerugian yang sangat berat. Pertempuran di Ukraina pun juga menimbulkan kerugian di ekonomi dan manusia di seluruh dunia, terutama dalam hal energi. Meskipun Eropa mengatakan selama bertahun-tahun mereka perlu melepaskan diri dari energi Rusia, Moskow adalah pemasok minyak dan gas terkemuka dan terbesar di dunia. Eropa bisa bertahan jika Rusia mematikan pasokan, tetapi itu tidak akan mudah dan tidak akan murah. Konflik juga merupakan masalah dompet yang dapat menentukan apakah keluarga dapat meletakkan makanan di atas meja. Di Ukraina saja 3-5 juta orang akan membutuhkan bantuan pangan segera, menurut Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia atau disingkat WFP. Namun, Rusia dan Ukraina juga merupakan produsen gandum terkemuka di dunia. Bersama-sama mereka menyumbang 23% dari semua ekspor global. Dikutip lagi, ketakutan akan konflik yang menggantung di dunia. Pemasok utama di dunia jelas akan berdampak pada harga ketika ada rasa kekurangan. Meskipun Ukraina dijuluki sebagai lumbung pangan Eropa, kekhawatiran sangat akut di bagian Timur Tengah. Pembeli gandum terbesar ketiga di Kiev pada tahun pasar 2020 sampai 2021, lebih dari 40% ekspor gandum negara itu baru-baru ini pergi ke Timur Tengah atau Afrika saja. Baiklah, selanjutnya adapun dampak penurunan pasar modal. Pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan isu global yang sedang terjadi. Dikutip dari suatu website, Edi memaparkan bahwa kemungkinan pasar modal Indonesia mengalami sedikit penurunan. Hal ini wajar karena di seluruh dunia juga mengalami tren yang sama. Namun untuk dana dari investor asing di pasar modal Indonesia masih relatif stabil. Tapi beberapa hari ini kita lihat masih net buying. Jadi net buying asing masih lebih tinggi daripada net sell. Jadi masih oke ucapnya. Walaupun kemarin sempat mencatatkan lebih dari 100 miliar rupiah net buying oleh asing, namun penarikan dolar kembali ke negara asalnya lewat net sell menjadi ketakutan terhadap pasar modal Indonesia, ucapnya. Baiklah, selanjutnya ada dampak ancaman inflasi. Ketegangan Rusia dengan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Contohnya, jika minyak naik lebih dari 100 US dollar per barel, tingkat inflasi di Amerika Serikat secara tahunan bisa naik hingga 10%. Harga minyak yang tinggi tentu akan dibebankan
tentu akan dibebankan kepada perusahaan hingga konsumen. Selain energi, komoditas lain dapat mengalami gejolak yang tinggi seperti logam, aluminium, dan palladium. Adapun dikutip dari suatu website, semua ini akan terjadi pada saat pasokan komoditas lebih tertekan daripada sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, kata Kepala Strategi Global JP Program Fund David Kelly. Selanjutnya, dampak dari Ukraina dan Rusia juga mengenai gejolak pasar saham. Baiklah, perlu ketahui saat ini investor tengah fokus terhadap gejolak antara Rusia dan Ukraina. Tanda-tanda eksalasi perang membuat investor menahan transaksi di pasar saham. Investor berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran karena kenaikan harga minyak dan inflasi. Aksi militer Rusia membuat investor khawatir dengan proses pemulihan ekonomi di dunia. Ketidakstabilan pasar juga membuat kepercayaan di antara konsumen dan pelaku bisnis dapat menyebabkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adapun dampak yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi melambat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena konflik seperti invasi dan peperangan memang dapat mengganggu terjadinya kelancaran stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi invasi yang dilakukan Rusia. Adapun dikutip dari suatu website, Amerika Serikat khawatir ketegangan antar pada kedua negara dapat memburuk pemulihan ekonomi negaranya, membuat inflasi dan meningkatkan ketidakpastian. Analisis mengemukakan apabila lonjakan harga minyak dunia naik hingga menyentuh 110 US dollar per barel, maka akan mengurangi PDB Amerika Serikat sebesar 1%. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan adalah lagu Rizky Febian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.